melakukan perlawanan atas ketertindasan agar semua rakyat Nusantara tidak lagi dipandang sebagai Ini adalah seperempat potongan manusia. film dari film Guru Bangsa Cokro Aminoto, karya sutradara Garin Nugroho, yang berkisah tentang salah satu tokoh besar bangsa ini, Haji Omar Said Cokro Aminoto. Cokro Aminoto adalah salah satu simbol besar sejarah negara ini, bersama dengan Sarekat Islam, organisasi yang menjadi bagian penting dalam pergerakan dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nyatanya, Sarekat Islam adalah salah satu organisasi paling awal yang menjadi gerakan yang lebih besar untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Lalu, seperti apa sejarah organisasi yang hingga saat ini masih berdiri? Sarekat Islam awalnya bernama Sarekat Dagang Islam atau SDI, Didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905 oleh Haji Samanhudi. SDI merupakan organisasi yang pertama kali lahir di Indonesia. Pada awalnya, organisasi yang dibentuk oleh Haji Samanhudin dan kawan-kawan adalah perkumpulan pedagang-pedagang Islam yang menentang politik Belanda, memberi keluasan masuknya pedagang asing untuk menguasai komplar ekonomi rakyat pada masa itu. SDI pada awalnya merupakan perkumpulan pedagang Islam. Tujuan awal untuk menghimpun para pedagang pribumi muslim, khususnya pedagang batik, agar dapat bersaing dengan pedagang-pedagang besar Tionghoa. Pada saat itu, pedagang-pedagang keturunan Tionghoa tersebut telah lebih maju usahanya dan memiliki hak dan status lebih tinggi daripada penduduk Hindia Belanda lainnya. Kebijakan yang sengaja diciptakan oleh pemerintah Hindia Belanda tersebut kemudian menimbulkan perubahan sosial karena timbulnya kesadaran di antara kaum pribumi yang bisa disebut sebagai indralis di bawah kepemimpinan Haji Samanhudin. Perkumpulan ini berkembang pesat hingga menjadi perkumpulan yang berpengaruh. Tujuan SI: 1. Mengembangkan jiwa dagang. 2. Membantu anggota-anggota yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha. 3. Memajukan pengajaran dan semua usaha yang mempercepat naiknya derajat rakyat. 4. Memperbaiki pendapat-pendapat yang keliru mengenai agama Islam. 5. Hidup menurut perintah agama. SI tidak membatasi keanggotaannya hanya untuk masyarakat Jawa dan Madura saja. Tujuan SI adalah membangun persaudaraan, persahabatan, dan tolong-menolong di antara Muslim dan mengembangkan perekonomian rakyat. Keanggotaan SI terbuka untuk semua lapisan masyarakat Muslim. Pada waktu SI mengajukan diri sebagai badan hukum, awalnya Gubernur Jenderal Hindenburg menolak. Badan hukum hanya diberikan pada SI lokal. Walaupun dalam anggaran dasarnya tidak terlihat adanya unsur politik, tetapi dalam kegiatan SI menaruh perhatian besar terhadap unsur-unsur politik dan menentang ketidakadilan serta penindasan yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial. Artinya SI memiliki jumlah anggota yang banyak sehingga menimbulkan kekhawatiran pemerintah Belanda. Masuknya pengaruh komunisme. SI yang mengalami perkembangan pesat kemudian mulai disusupi oleh paham sosialisme revolusioner. Paham ini disebarkan oleh H.J.F.M. Sneffield yang mendirikan organisasi ISDV, Indische Sozial-Demokratische Vereniging, pada tahun 1914. Pada mulanya, ISDV mulai mencoba menyebarkan pengaruhnya. Tetapi karena paham yang mereka anut tidak berakar di dalam masyarakat Indonesia, melainkan impor dari Eropa oleh Belanda, sehingga usahanya kurang berhasil. Sehingga mereka menggunakan taktik infiltrasi yang dikenal sebagai blok di dalam. Mereka berhasil menyusup ke dalam tubuh SI karena dengan tujuan yang sama, yaitu membela rakyat kecil dan menentang kapitalisme, namun dengan cara yang berbeda. Dengan usaha yang baik, mereka berhasil mempengaruhi tokoh-tokoh muda SI seperti Salman Darsono, Tan Malaka, dan Alimin Prawirodirjo. Hal ini menyebabkan SI pecah menjadi SIPTI yang dipimpin oleh HOS Cokroaminoto dan Si Merah yang dipimpin Semaun. SI Merah berlandas atas sosialisme komunisme. Penegakan disiplin partai. Pecahnya SI terjadi setelah Samuan dan Darsono dikeluarkan dari organisasi. Hal ini dikaitannya dengan
desakan Abdul Muiz dan Agus Salim pada Kongres SI yang ke-6 pada tanggal 6-10 Oktober 1921 tentang perlunya disiplin partai yang melarang keanggotaan rangkap. Anggota SI harusnya memilih antara SI atau organisasi lain, dengan tujuan agar SI bersih dari unsur-unsur komunis. Hal ini dikhawatirkan oleh PKI sehingga Tan Malaka meminta pengecualian bagi PKI. Namun usaha ini tidak berhasil karena disiplin partai diterima dengan mayoritas suara. Saat itu, anggota-anggota PSI dan Muhammadiyah dan Persismun turut pula dikeluarkan karena disiplin partai tidak memperbolehkannya. Keputusan mengenai disiplin partai membuat lagi dalam Kongres SI pada bulan Februari 1923 di Madiun. Dalam Kongres Cokroaminoto memutuskan tentang peningkatan pendidikan kader SI dalam memperkuat organisasi dan pengubahan nama CSI menjadi Partai Sarekat Islam atau PSI. Pada Kongres PKI 4 bulan Maret 1923, PKI memutuskan untuk menggerakkan si merah untuk menandingi si putih. Pada tahun 1924, SI Merah berganti nama menjadi Sarekat Rakyat. Partai Sarekat Islam Indonesia pada Kongres PSI tahun 1929 menyatakan bahwa tujuan perjuangan adalah mencapai kemerdekaan nasional. Karena tujuan yang jelas yaitulah PSI, ditambah namanya dengan sebutan sehingga menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia PSII. Pada tahun itu juga PSII menggabungkan diri dengan Mufakat Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia PPKI. Akibat keberagaman cara pandang di antara anggota partai, PSII pecah menjadi beberapa partai politik, di antaranya Partai Islam Indonesia dipimpin Sukiman, PSII Kartososiro, PSII Abikuno, dan PSII sendiri terpecah itu melemah PSII dalam perjuangannya. Pada pemilu 1955, PSII menjadi peserta dan mendapatkan 8 kursi parlemen. Kemudian pada pemilu 1971, pada zaman Orde Baru, PSII di bawah kepemimpinan Haji Anwar Cokroaminoto kembali menjadi peserta bersama 9 partai politik lainnya dan berhasil menduduki wakilnya di DPR RI sejumlah 12 orang.